Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwah fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah lebih dari 1 bulan anak tidak sempat membuat kajian di official YouTube anak ini dikarenakan kondisi fisik yang belakangan hari anak kurang sehat. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah telah memberikan kepada anak anugerah badan sudah terasa lebih segar kembali, dan karenanya baru kali ini anak menyambung untuk membuat kembali kajian-kajian terutama yang terkait dengan akidah dan manhaj insyaallah. Dalam hal ini, pada kesempatan ini anak ingin menyampaikan kepada antum semua satu masalah yang sedang viral-viralnya di dunia medsos tentang adanya satu anjuran dari orang yang menyebut dirinya sebagai keturunan atau habaib, di mana ia menganjurkan agar memajang atau memviralkan foto habib tertentu dengan anggapan bahwa jika kita memviralkan foto itu atau memajang foto tersebut baik di rumah, di kendaraan atau dimanapun, maka katanya itu akan bisa memberikan rezeki dan semacam itu. Dan sebetulnya fenomena semacam ini bukan baru muncul sekarang, sudah banyak yang ana lihat di medsos, terutama adanya anjuran untuk memasang foto habaib tertentu, wali tertentu yang diklaim oleh mereka waliullah, ya, dengan anggapan memasang itu baik di rumah, di warung-warung makan atau dimanapun, ada anggapan bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bahaya. Ada yang meyakini bahwa dengan memasang foto wali tertentu, habib tertentu, syekh tertentu bisa menghindari terjadinya kebakaran. Kalau warung dipasangi itu bisa jadi laris dan sebagainya dan sebagainya. Maka demi Allah, fenomena semacam ini sesuatu yang sangat tragis yang bisa menghancurkan akidah sampai pada level yang paling mendasar. Yang paling hangat saat ini, kita mungkin mendengar ada satu foto yang diklaim bahwa dengan dipasangnya foto ini nanti bisa membeli mobil dan semacamnya dan sebagainya. Ya, dikatakan ini orang ini sebab levelnya bahkan katanya wali majzub, ya, wali tingkat VVIP. Dan jika kita memasang foto Habib ini atau memviralkannya, niscaya akan begini dan begini. Diyakini bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya. Nah, maka sebagai tanggapan anak atas masalah ini, anak akan menjawab ini dari beberapa sisi. Anak katakan, na'udzubillah min dzalik. Bahkan adanya keyakinan memasang foto siapapun dia, mau diklaim sebagai wali Allah, habib, syekh, apalagi dengan diyakini perkara ini bisa memberi manfaat atau bisa menolak bahaya, dikhawatirkan ini bisa menjadikan kita syirkul akbar wa na'udzubillah min dzalik. Agar lebih jelas masalah ini, anak akan komentari sekali lagi masalah ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, dalam caption yang tersebar di medsos terkait dengan anjuran memasang foto habib tertentu atau memviralkan foto habib tertentu, ada wasiat katanya pasang foto habib fulan, ya, dia ini dikatakan waliullah yang tingkatnya majzub, ya, maka Anda akan mendapatkan kebaikan berupa rezeki yang berlimpah dan sebagainya. Maka ini ada banyak sisi kerusakan dari hal ini. Sisi yang pertama adalah memastikan seseorang sebagai waliullah atau habibullah, kesayangan Allah. Ikhwah fillah, perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun di antara kita
yang dapat memastikan seseorang ini, person tertentu ini wali Allah. Apalagi memastikan, dengan cara memastikan, atau ini pasti ahlul jannah. Tidak boleh seorang Islam pun memiliki keyakinan itu, kecuali yang memang telah ditetapkan oleh kitab dan sunnah, dipastikan bahwa fulan ini ahlul jannah. Baru kalau nas menetapkan fulan ahlul jannah dengan disebut nama personnya, kita iman kalau itu sahih sumbernya. Tapi jika tidak, sebetapapun orang itu zohirnya hebat, ketakwaannya, keimanannya, tetap kita tidak boleh memastikan si fulan ini pasti wali, pasti habib kecintaan Allah misalkan. Tidak boleh dengan cara lafaz memastikan. Mengapa? Kita tahu yang namanya wali Allah, konsepnya itu pasti terkait dengan tingkat level keimanan dan ketakwaan. Makanya ketika Allah berfirman tentang siapa wali Allah, dalam ayatnya Allah diantaranya menyebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah, wali-wali Allah itu mereka benar-benar beriman dan benar-benar mereka ini bertakwa kepada Allah. Surat Yunus ayat 63. Amanu, iman, dan mereka takwa. Sementara kita tahu kata Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu urusannya di hati. Kita hanya bisa membaca yang zahir. Tapi kalau hati yang tahu cuma Allah saja. Nggak bisa kita memastikan. Sementara tadi ciri wali Allah, dia disyaratkan mutlak harus takwa. Ketakwaan itu takwa lahir dan takwa batin. Berapa banyak orang yang lahirnya mungkin dia takwa, batinnya kufur. Ini yang disebut kaum zindik. Makanya tak bisa kita memastikan seseorang secara pasti person tertentu ini pasti wali Allah, pasti apalagi ahlul jannah, dikarenakan tadi konsep wali Allah itu bergantung kepada syarat mutlaknya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orangnya benar-benar iman, iman lahir, iman batin, dia takwa, takwa lahiriah, takwa batiniyah. Takwa batiniyah tentu tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah. Atas dasar itu jangan heran Imam At-Tahawi rahimahullah saat menjelaskan di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau berkata, wala tunzil ahadan minhum jannah wala nara. Kita Ahlus Sunnah tidak bisa memastikan person tertentu, si fulan, Syekh Anu, Kiai Anu, Ustadz Anu, siapapun tidak bisa memastikan, maka dikatakan wala tunzil ahadan minhum. Kita nggak bisa memastikan di antara mereka ahlul kiblat kaum muslimin ini sebagai ahli pasti ini mah pasti surga nih jaminan, nggak bisa. Nggak bisa. Kata ini di antara ciri akidah Ahlus Sunnah sudah disepakat di seluruh Ahlus Sunnah. Ya, ini di antaranya diutarakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Pensyarah kitab ini Imam Ibnu Abdul Aziz rahimahullah saat menjelaskan maksud perkataan Imam At-Tahawi lalu berkata, yurid yang dimaksud katanya anna la naqulu an ahadin muayyan min ahlil qiblah. Kita Ahlus Sunnah tidak bisa memastikan muayyan person tertentu dari ahlul kiblat kaum muslimin. Innahu min ahlil jannah atau min ahlin nar. Dia pasti nih, pasti ahli jannah atau pasti ahli neraka. Walaupun dia dohirnya mabok. Dia ahli dohirnya tapi dohirnya masih muslim. Kita nggak boleh memastikan dia sebab boleh jadi dia tobat nantinya. Demikian pula setakwa apapun dia, nggak bisa kita mengatakan pasti ini dia masuk surga. Karena kita tidak tahu apa yang tersimpan dalam dada orang yang ini. Nggak bisa kita memastikan. Illa man akhbaru shodiq sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, nah ini masih kata Imam Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu min ahlil jannah. Bahwa orang ini, person ini ahli surga. Baru kita iman.
Boleh kita sebut. Bagaimana kedudukan si fulan? Ahlul jannah. Kenapa? Nabi yang berkata. Contohnya siapa nih? Yang dipastikan ini ahlul jannah. Contohnya adalah Kal Ashraf radhiyallahu anhum. Seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu memang Nabi yang berkata. Ya kita iman. Perkataan Imam Ibnu Abdul Izz tadi bisa dilihat dalam Syarah Aqidah Thahawiyah halaman 248. Nah, anak sedikit menambahkan agar masalah ini jelas. Tadi kecuali yang ditetapkan. Kalau Nabi mengatakan, ini orang ini pasti ahlul jannah, ya kita imani. Kalau hadisnya sahih. Tadi contohnya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di dalam hal ini ada hadis dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyebut di situ hadis ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Asratun fil jannah. Itu disebutkan katanya an-nabi fil jannah. Pertama Nabi SAW di surga. Sudah pasti. Berarti kita yakin 100% tanpa ragu. Lalu apa? Wa Abu Bakrin fil jannah. Abu Bakar di surga. Wa Umar fil jannah. Umar bin Khattab di surga. Wa Utsman fil jannah. Utsman bin Affan di surga. Wa Ali fil jannah. Ali bin Abi Thalib di surga. Kemudian wa Talha fil jannah. Talha di surga. Dan seterusnya. Radhiyallahu anhum. Sampai ada 10 di hadis ini. Maka kepada mereka ini kita wajib meyakini 10 sahabat ini, person ini, namanya disebut, yakin mereka pasti masuk surga. Hadis terkait 10 seorang yang dijamin surga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad 1653, Tirmidzi, Abu Daud 4649 dan lain-lain. Dan kata Syekh Syuaib Al-Arnaud rahimahullah dalam Takhrij Sunan Abi Daud 4694 sahih. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Ibnu Majah nomor hadis 133. Yang demikian kita tetapkan bahwa mereka memang benar. Kita tetapkan nama. Kalau yang tidak disebut nama, nggak bisa sih. Paling kita berharap apa? Semoga dia termasuk wali Allah. Semoga dia termasuk ahli surga. Semoga tidak dengan lafaz yang memastikan. Ya. Tadi, sekali lagi, ini terkait dengan iman dan takwa itu karena urusan dalam hati juga. Kalau tidak disampaikan oleh Nabi, kita nggak bisa memastikan. Walaupun dohirnya sehebat apapun. Hanya kita berharap, semoga dia termasuk wali Allah. Itu sisi pertama. Sisi kedua, syarat wali Allah itu sudah pasti akidahnya berdiri di atas akidah tauhid yang lurus. Berdiri di atas akidah manhaj salaf. Tidak mungkin dia dari Jahmiyah, dari Syiah, dari Mu'tazilah, dan dari aliran-aliran yang menyimpang. Syaratnya pasti. Tidak mungkin ada wali Allah tapi dia dari firqah batil. Tidak mungkin. Kalau orang yang selama ini justru dia lebih cenderung senangnya dipuja-puja, praktek akidahnya nggak jelas, ibadahnya berlumpuran dengan bid'ah. Bagaimana apalagi dipastikan ini wali Allah, majzub lagi. Allahul musta'an. Jadi kita melihat orang ini sebagai wali Allah itu bukan karena dia, kalau di Indonesia ini semacam ada ditanamkan karena hurufatnya tukang sufi, ahli dongeng, seneng bikin cerita yang aneh. Dibakar nggak mempan, bisa nembus langit, bisa bolak-balik ke langit sehari 70 kali. Yang aneh-aneh lah, kalau mati bisa mandi sendiri. Ini versi Negeri 62 ini paling seneng demen cerita yang aneh-aneh. Sering ketemu Nabi Khidir, klaim mereka. Pokoknya mereka itu menggambarkan wali itu yang aneh. Yang nyimpang dari adat. Khariqul adah. Padahal kita tahu salah satunya disitir oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini adalah perkataan Imam Al-Laits dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Dikatakan keduanya pernah berkata, "Idza ra'aitum rajulan yamsi 'alal ma'." Jika Anda melihat ada seseorang yang bisa berjalan di atas air. Kalau kita kan wah sakti nih, bisa jalan di atas air. Karena kita biasa dicekoki oleh ini golongan-golongan tukang ibul dari kalangan hurufat sufi.
Senangnya juga yang mistik-mistik. Kalau cerita wali Allah pokoknya yang aneh-aneh. Makanya Imam Al-Laits dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah dikabarkan menyampaikan ini. Yaitu idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma, jika kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air. Atau wayatir fil hawa, atau bisa terbang di atas udara, bisa dari terbang. Kayak Aladin atau apa, nggak tahu lah. Ya dongeng-dongeng sufi kan paling seneng yang aneh-aneh gini. Maka kata kedua imam yang mulia ini, fala taghtarubih, jangan kamu tertipu dengannya. Jangan kamu anggap, wah ini berarti wali Allah, wali majzub, sebab aneh-aneh nih. Dibacok nggak mempan bisa terbang, bisa jalan di atas air dan sebagainya. Makanya dikatakan di sini fala taghtarubih, jangan kamu tertipu dengan orang-orang model begini. Sebab apa? Ahli sihir juga banyak yang bisa dibacok nggak mempan. Ahli sihir di India apa? Pakarnya motong lidah, tukang debus pada bisa. Apa wali Allah? Kalau di Indonesia ditanamkannya ini yang ditodol-todolkan, terutama golongan sufi. Paling demen bikin cerita, udah ceritanya bohong, dusta, dimakankan ke orang-orang kita yang awamnya, umumnya awam. Nih wali hebat ini. Jangan. Lalu apa batasannya supaya ini ada kemungkinan ini memang wali Allah? Hatta tuqridu amrohu alal kitab was sunnah. Sampai kau lihat amalan dia ini, kata Imam Al-Laits dan Imam Syafi'i rahimahumullah, cocok tidak, sejalan tidak dengan kitab dan sunnah. Dilihatnya akidah yang dia ajarkan, yang dia amalkan, ibadah yang ia bangun selama ini di atas kitab dan sunnah tidak. Kalau dia di atas kebiasa kesyirikan, senangnya suruh orang pada ke kuburan, apalagi hadroh di kuburan, senangnya minta-minta di kuburan, ibadahnya bergelimang bid'ah, membuat zikir-zikir sendiri yang tidak pernah ada ketetapan dalam sunnah para salafus salih. Lalu dia mengarang ini wirid hasilku lewat mimpi. Pokoknya senang yang aneh-aneh, menganggap dirinya orang soleh punya hak menciptakan sendiri dan sebagainya, ibadah-ibadah mad'ah sendiri. Lalu dikatakan ini ijazah dariku. Allahul musta'an. Maka di sini katanya, fala taghtarubih, jangan kamu tertipu orang-orang yang begini. Ini sisi yang kedua, ya. Jangan, lihat dulu amalannya. Lihat tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 233. Sekarang kita masuk sisi ketiga. Ikhwafillah, sebetulnya yang namanya wali Allah, ciri khasnya justru tidak pernah menonjolkan aku ini wali. Justru orang yang apalagi sampai pesen, tolong sampaikan ke teman-teman bahwa aku ini wali dan yang memasang fotoku akan begini. Justru dikhawatirkan dia wali setan. Karena kalau wali Allah, pasti dia akan berusaha menutupi kesolihannya, apalagi karomahnya, dia akan tutupi. Jangan kata lagi mengaku aku ini wali, lalu suruh di-share, suruh masang dirinya fotonya. Ini justru perbuatan ini hanya muncul kemungkinan dari dajjal-dajjal yang mengaku wali Allah. Mengapa? Dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci. Jangan. Kok kamu mengklaim dirimu suci? Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqo, kata Allah, hanya dia Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian ini yang bertakwa. Tadi makanya kata anak, takwa itu urusan hati. Yang paling bisa memastikan ini wali Allah bukan, karena ini urusannya adalah urusan hati, hanya Allah. Gua a'lamu bimanittaqo, ketakwaan itu urusannya dengan Allah semata. Karena dia yang tahu urusan luar dalam. Jadi adalah sungguh aneh, ada orang ngaku dirinya wali, tapi dia minta diviralkan. Bagaimana sementara Allah sendiri berfirman, fala tuzakku anfusakum, kamu jangan menganggap dirimu suci. Kok Anda menganggap diri Anda suci, menganggap wali, bahkan suruh diviral? Allahul musta'an. Ini satu musibah yang besar.
Itu sisi ketiga. Sisi yang keempat. Ikhwah, fenomena menganggap diri ini suci, orang yang sangat dekat kepada Allah, mengklaim ya, pengklaiman ini. Bahkan ada yang sampai mengklaim kami ini atas nama dekatnya kepada Allah, anak-anak Allah. Ini kebiasaannya orang Yahudi dan Kristen. Dari dulu akidahnya paling rusak, paling nggak jelas, tapi ngakunya paling dekat sama Allah. Ini perbuatan kebiasaan Yahudi dan Kristen. Mau bukti? Mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam ayatnya yang mulia. Wa qalatil yahudu wan nasara. Kata Allah, berkata orang Yahudi dan Kristen, apa? Nahnu abna'ullah. Kami ini anak-anak Allah, wa ahibba'u. Dan kami ini ahibba'u. Habaib. Pecinta, kekasih. Ya, kekasih Allah. Orang Yahudi, orang Kristen mengaku diri mereka, kami ini anak-anaknya Allah. Kami kekasih Habibullah. Merasa dirinya ini kekasih Allah. Mengklaim sendiri. Tadi merasa diri mereka suci, langsung Allah bantah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian ngaku benar-benar anak Allah lah, Habibullah, mengapa aku mengazab kalian? Qadarullah. Coba, Masya Allah, kenapa aku azab Anda? Ini menunjukkan Allah tidak ridho pengklaiman mereka sendiri. Mereka mengaku dirinya suci, mereka mengaku abna Allah, mereka mengaku ahabba Allah, kami ini pecinta kekasih Allah, kami ini anak Allah. Klaim mereka. Allah tidak pernah mengangkat mereka sebagai kekasih Allah. Dari mana? Kekasih Allah itu adalah alladzina amanu, mereka yang benar-benar iman dan mereka takwa. Bukan mereka yang berdiri di atas akidah sesat, Syiah, Sufi, Jahmiyah, ngaku-ngaku Habibullah. Enak aja. Orang Yahudi juga udah pada lain, mengklaim kami kekasih Allah. Kristen begitu. Sekarang juga banyak umat-umat yang mengaku dirinya Islam, akidahnya enggak jelas, ibadahnya enggak jelas, dilumpuri kesyirikan, ibadahnya dengan kebid'ahan, ngakunya Habibullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sisi keempat. Sekarang sisi kelima. Sisi kelima ini lebih masuk pada fokus pembahasan, yaitu himbauan memviralkan foto, gambar, atau memajang foto, gambar dirinya dengan penanaman kalau dipasang fotonya atau gambarnya itu mau di rumah, mau di mana, atau diviralkan, ya nanti dapat rezeki banyak atau bisa menangkal bahaya. Bahkan banyak yang dikatakan nanti rumah misalnya usaha yang dipasang toko-tokonya Habib tertentu, syekh tertentu, itu akan laris, ya akan bisa mencegah bahaya kebakaran misalnya rumahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwah fillah, subuh ini bahkan merupakan pintu utama syirkul akbar bermuara dari ini. Kesyirikan besar bermula dari masalah pemasangan at-taswir, gambar-gambar, patung-patung, berhala-berhala, ya, yang dianggap ini memiliki pengaruh bisa memberikan manfaat atau menolak bahaya. Kesyirikan pertama itu muncul gara-gara ini. Agar lebih jelasnya, Ana mau sampaikan sedikit. Saat menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dulu ada orang-orang solih. Sampai namanya ini disebut dalam Quran, nama-nama orang solih itu. Yaitu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang solih ini yang hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Menjelang Nabi Nuhnya mau diutus. Jadi ada 5 orang solih pada saat itu. Dan namanya sampai diabadikan dalam Quran. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Nah, ketika orang-orang yang solih ini wafat nih, 5 orang solih ini wafat. Mereka punya murid-murid waktu itu. Benar solih beneran, mengikuti ajaran sebelumnya, agama tauhid. Ketika mereka ini wafat,
Maka murid-muridnya punya ide. Bagaimana nih kalau kita, ini karena bisikan setan, membikin patung berhala. Nah ini tadi patung, awana at-taswir, patung, gambar, lalu dipasang di kuburan orang-orang yang dianggap soleh ini. Jadi dibikin patungnya Wad, patung Suwa, patung Yagus, patung Ya'uq, patung Nasr. Itu pertamanya nggak disembah, bukan untuk disembah, semacam hanya untuk mengenang jasa pahlawan kalau bahasa kita mah. Cuma dibikin patungnya aja. Benar, di generasi awal murid-murid mereka itu belum ada, belum sampai level disembah, belum sampai level disembah. Tapi setelah murid-murid generasi pertama ini yang membuat patung orang ini ikut wafat, mulai muncul generasi kedua, setan mulai datang lagi membisikkan. Mereka membuat kedustaan. Kamu tahu enggak? Dulu murid generasi pertama ini, andai kata misalkan ini musim hujan enggak turun-turun, mereka kalau doa itu enggak langsung kepada Allah, tapi lewat orang-orang soleh tadi, Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Doanya jangan langsung kepada Allah. Inilah awal mulanya kesyirikan. Meminta tidak langsung pada Allah, tapi lewat orang-orang yang dianggap soleh. Yang tadi didirikan ada patungnya. Melihat patung itu dianggapnya memberikan ada pengaruh sugesti dan sebagainya. Dan bisa menjadi penghubung antara mereka dengan Allah. Ini kesyirikan pertama. Pada saat itulah lalu Allah utus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk mengingatkan ini adalah perbuatan syirik. Agar antum paham, lihat surat Nuh ayat 23. Tentang nama orang soleh yang tadi ana sebutkan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa la ya'uq wa la nasra. Mereka berkata jangan pernah kalian tinggalkan ya tadi Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini nih tadinya orang soleh, tadinya beneran orang soleh. Setelah mati tadi yang katakan dibikin patungnya, lalu mulai awalnya nggak disembah, di generasi selanjutnya mulai ada keyakinan setan menipu. Kamu kalau doa jangan langsung pada Allah, tapi via tadi orang-orang yang dianggap soleh yang telah dibikin patung fotonya. Kalau sekarang ada gambarnya dipajang. Dulu orang solehnya namanya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ini disebut dalam Al-Quran. Langsung disebut ayatnya. Surat Nuh ayat 23. Saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Memperingatkan umatnya perbuatan ini syirik. Dan agama Allah harus bersih dari keyakinan semacam itu. Mari kita lihat. Ya, pada ayat yang nanti akan ana sebutkan sebentar lagi. Nah, agar antum tahu, sebelum ana sebutkan ayat tentang diutusnya Nabi Nuh, makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saat menyebut tentang tadi nama-nama Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, beliau berkata, asma'un rijalin solihina min qaumi Nuh. Ini nama-nama orang solih yang ada pada zamannya kaumnya Nabi Nuh. Jadi ini nama-nama orang solih. Ini yang menceritakan sahabat. Pakar tafsir, masa kita gak percaya dongengnya Sufi dipercaya, pas ini yang ceritanya sahabat senior gak percaya lagi. Ini katanya asma'u rijalin solihin min qaumi Nuhin, nama orang-orang solih yang ada pada zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaiton ila qaumihim, di mana tatkala 5 orang solih ini wafat, setan mulai mendatangi murid-muridnya itu. Lalu apa? Setan ngomong, bisikin. Ya, yaitu apa? Anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna ansoba. Coba kamu bikin aja di majlisnya ini nih, tempat dulu guru-guru kamu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr itu patung-patung, ya, monumen sebagai tugu peringatan, bikin tugu peringatan mengingat jasa mereka. Ya, lalu apa? Wasamuha bi asma'ihim. Kasih itu dengan nama-nama guru-guru kalian. Ini monumen Wad, monumen Suwa, monumen Yagus, Ya'uq, Nasr. Kasih. Fafa'alu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka mulai mereka melakukan hal itu. Didirikan. Falam tu'bad.
Coba antum lihat. Pada saat itu memang belum sampai level disembah, baru dibikin patungnya doang gitu. Baru dibikin. Ada patungnya, gambarnya saja. Gambar orang solehnya ditaruh di situ. Tapi apa? Hatta idza halaka ulaik wa tanassakhul ilm ubidat. Tapi ketika generasi pertama ini pun sudah hilang, muncul generasi selanjutnya, ilmu pun sudah dilupakan, ilmu tauhid sudah semakin berkurang, maka mulailah ubidat, patung-patung tadi akhirnya dijadikan sarana ibadah. Tadi ibadah itu jadi apa? Sarana, kalau orang sekarang kan nyebutnya tawassul wasilah. Persis seperti orang hari ini. Ya, ini Sahih Bukhari. Awas ya, ini kisahnya Sahih Bukhari 4920. Ikhwah azani Allah wa iyyakum. Atas dasar itulah lalu Allah utus Nabi Nuh. Karena ini sudah parah nih. Allah utus agar mengingatkan kaumnya, jangan kamu menyembah Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Yang dimaksud jangan menyembah ini bukan nyembah mesti gerakan gini. Maksudnya menjadikan mereka perantara saat meminta kepada Allah. Kalau apa-apa lewat ini dulu. Persis kalau orang sekarang ini. Ngomongnya kami mah orang banyak dosa. Maka kami mintanya lewat Syekh Anu, Habib Anu. Apa bedanya dengan keyakinan orang syirik zaman dahulu? Sama ini juga yang digunakan setan untuk merusak akidah manusia. Ini buktinya. Allah turunkan surat Anu. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah. Ingat, agama Allah itu bersih dari syirik. Ini Allah menyebut ayat ini, mengawalinya dengan peringatan. Agama Allah itu bersih dari syirik. Sebab yang Allah mau bahas setelahnya pada ayat ini, kelakuan orang musyrik pada zaman menjelang diutusnya Nabi Nuh itu. Apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Adapun orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya, siapa? Tadi kisahnya terkait dengan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Allah menyebutnya menjadikan selain Allah sebagai pelindung. Ketika diingatkan, jangan kamu nyembah. Jangan menyembah Wad, Suwa, Yagus. Jawabannya apa, ikhwan? Persis dengan kaum muslimin yang hari ini kalau kita peringatkan, kamu jangan nyembah Syekh Abdul Qadir Jailani. Jawabannya persis apa? Mana abuduhum? Kami bukan menyembah mereka. Illa liyuqorribuna ilallah zulfa. Ini hanya liyuqorribun. Sarana takorub mendekatkan diri kami kepada Allah. Persis. Antum ingatkan. Orang-orang yang biasa ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Kamu jangan nyembah kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu jangan nyembah Habib Fulan, Syekh Fulan. Kami enggak nyembah. Mintanya mah kepada Allah. Sama orang musyrik dulu. Zaman kaum Nabi Nuh. Ketika diingatkan mereka tetap ke Allahnya percaya. Maka mereka mengatakan apa? Mana buduhum. Kami bukan menyembah kuburan orang soleh ini. Illa liyuqorribuna. Ini sebagai liyuqorrib. Sarana mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah. Artinya orang musyrik dulu juga masih percaya sama Allahnya. Cuma mereka menganggap ini sarana doang. Persis enggak dengan hari ini jawaban orang yang mengaku dirinya muslim. Allahul musta'an. The same as. Mereka enggak mau disebut musyrik, marah. Disebut ini penyembahan, berarti penyembahan terhadap berhala, enggak mau. Sebab kami tetap yakin pada Allah. Demikianlah kebiasaan orang musyrik zaman dulu. Disebut syirik, marah. Disebut itu menyembah berhala, nggak mau. Ngakunya pengen tetap dianggap tauhid, tapi suruh minta kepada Allah langsung tidak mau. Ini sama. Bahkan ini lebih parah. Makanya di ujung ayat, maaf, tadi Allah akhirnya tutup ayat ini. Ya innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka kadhib, kafar, pendusta. Mereka dengan subhatnya itu main dusta. Sebetulnya dia itu dusta, mendustakan tauhid dan sangat kufurnya. Ya, cari celah. Kami bukan nyembah ini, tetap kami mah kepada Allah. Sama yang minta-minta di kuburan hari ini, yang dianggap kuburan keramat saya ini, nggak mau disebut syirik loh. Ikhwah fillah azani Allah wa iyyakum. Jika sudah tahu bagaimana ada seorang apalagi ngaku wali Allah, wali majzub level tinggi, nganjurin perbuatan syirik, suruh masang fotonya. Anda pasang foto saya, ya,
Barang siapa yang masang foto saya, rezekinya akan bertambah. La ilaha illallah, wali Allah mana? Mestinya Anda yang mengingkari ini. Kalau betul Anda wali Allah, bukan menganjurkan, bahkan foto Anda sudah dipajang. Wali Allah apaan ini? Ini ngeri sekali ini sudah kalau gitu, penipuan terhadap umat. Demi Allah, penipuan. Bahaya, merusak akidah. Ini sisi kelima. Sekarang sisi keenam. Ya, fenomena ini mengagungkan, ya tadi mulai patung yang dimulai dari zaman Nabi Nuh, ya. Ini fenomena ini sarananya kan dimulai dari gambar patung itu. Dalam bahasa Arab at-tasfir, kadang bermakna gambar patung, ya semacam itu. Bukan cuma pada zaman Nabi Nuh nih. Berlanjut sampai pada umat Yahudi dan Nasoro. Ya. Dalam hal ini ada hadis yang menarik yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ceritanya Ummu Habibah, ya, dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Keduanya setelah pulang dari negeri Habsyah, Ethiopia, di situ banyak dia melihat patung-patung yang dianggap sebagai sesembahan. Kalau patung baru yang dianggap di kalangan mereka ini patung-patung orang soleh. Di setiap sudut kota di negeri Habsyah saat itu dibikin patung-patung. Suatu ketika tadi Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma pulang dari Habsyah, entah ada kepentingan apa, melihat itu, fenomena ini dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suaminya. Kalau mana bebasnya ya Nabi, kami waktu itu jalan ke Habasyah, kami melihat fenomena ini, bagaimana nih? Maka kata Nabi, inna ulaika idza kana fihimur rajul shalih famat. Ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya orang-orang Habasyah ini, Ethiopia ini, jika mereka ini, di kalangan mereka ada orang-orang yang soleh, lalu mati, banu ala qabrihi masjidan. Segera mereka jadikan, bangun tempat peribadatan. Di tempat orang mati ini dibikin dulu tempat peribadatan yang khusus. Lalu apa? Wasuwaru fihi tilka suwar. Dibikin gambar-gambar, foto-foto patung-patungnya. Dibikin patung orang yang dianggap soleh itu. Makanya patungnya di setiap jalan, gambar, foto, patung orang-orang soleh di sudut-sudut jalan Habasyah itu yang tadi dilihat oleh dua istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tadi. Itu kelakuan mereka itu begitu. Lalu apa kata Nabi? Hadisnya belum selesai. Nabi mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Inilah sejelek-jeleknya makhluk di hari kiamat. Makhluk terburuk ini yang begini. Ya. Ini dikatakan dalam Sahih Bukhari nomor hadis 3873 dan Muslim nomor hadis 528. Apa yang menarik dari hadis ini? Fenomena tadi menjadikan gambar, patung semacam begini. Orang-orang yang dianggap soleh senang dipajang, ditampakkan, mulai menimbulkan sugesti yang aneh-aneh. Kebiasaannya umat awal Nabi Nuh terus diikuti oleh Yahudi, diikuti oleh Kristen, hari ini diikuti oleh yang menisbahkan dirinya kaum muslimin. Ya, senang fotonya, gambar-gambarnya dipasang ya, dipajang di rumah. Allahul musta'an. Betapa mengerikannya. Ini ya. Selanjutnya itu sisi yang keenam. Sisi yang ketujuh, ikhwah fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kalau dulu ya, anak ingatkan yang membikin patung, yang membikin berhala, yang membikin gambar-gambarnya agar dipajang, itu bukan orang solihnya. Orang solihnya mah enggak ikut-ikutan. Murid-muridnya yang ditipu setan. Hari ini yang ngaku kaum muslimin, dirinya sendiri yang ngangkat dirinya orang soleh, ngaku-ngaku orang soleh, bahkan Habibullah, bahkan wali madzhab, dia yang nyuruh. Allahul musta'an. Kisah yang Allah angkat saja ini ada muridnya yang menyimpang. Bukan orang solehnya memang tidak ridho dilakukan begitu. Murid-muridnya pada mulai menyimpang. Generasi pertama tadi yang anak awal cerita Nabi Nuh itu tidak diniatkan untuk menyembah awalnya, hanya sebagai pikiran mereka sekedar untuk mengenang jasa pahlawan kalau bahasa kita sekarang.
Tapi lama-kelamaan ketika agama sudah tauhid berkurang, mulai murid generasi selanjutnya sampai levelnya disembah. Disembah itu tadi pengertiannya, dijadikan wasilah dan sebagainya. Hari ini, tadi, ya, yang memerintahkan ini bukan lagi murid-muridnya, bahkan atas perintah orang yang dianggap soleh katanya suruh madang foto dirinya. La ilaha illallah. Wali Allah apa yang begini? Mestinya dia orang yang terdepan mengingkari, bukan dia yang nyuruh. Ini ya yang harus kita pahami dari perkara ini, ya. Yang harus bukti tambahan batinnya perkara ini. Selanjutnya kita masuk sisi yang selanjutnya. Ikhwan a'azanillah wa iyyakum. Dalam hadis Sahih Bukhari 3225, Muslim nomor hadis 2106. La tadkhulul malaika baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau surah. Surah itu tadi gambar makhluk hidup yang bernyawa. Ya. Orang, apalagi anjing mah sudah. Lalu surah. Terlebih lagi kalau gambar-gambar yang mengundang kesirikan. Sebab tadi kesirikan itu bermuara dari awal yang anak kisahkan. Surah dulu. Patung, ya gambar-gambarnya orang yang dianggap soleh, dia yang dipajang. Apalagi itu. Makanya ulama mengatakan pemasangan semacam ini gambar-gambar makhluk hidup yang bukan untuk darurat haram. Secara ijma. Ibnul Arabi rahimahullah sebagaimana terdapat dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 388 mengatakan wa hadzal ijma' mahallu fi ghairi la ibnul banat kama sa'adkuruhu fi babi min surah. Ya, haramnya menggambar makhluk bernyawa itu ijma' ulama kecuali boneka untuk anak-anak perempuan katanya. Ya, kecuali boneka untuk mainan anak-anak perempuan enggak apa-apa. Tapi yang lainnya haram makhluk bernyawa itu. Itu ijma, ya, kata Ibnul Arabi rahimahullah. Ya, bahkan Nabi kita pernah bersabda dalam Sahih Bukhari 5950, Muslim 2109, inna asyaddan nas azaban indallah. Manusia yang paling keras siksaannya, azabnya di sisi Allah di hari kiamat adalah al-musawwirun, yang suka menggambar makhluk bernyawa. Paling keras azabnya. Ini Sahih Bukhari Muslim. Terlepas nanti surah yang bagaimana, intinya al-musawwirun ini paling berat. Jika ini gambaran musawwirun umum, bagaimana dengan dia menyuruh orang gambar dirinya dipasang lalu ditambahi dengan i'tiqad kalau Anda pasang foto saya akan bisa memberi manfaat atau nolak bahaya. Lebih parah lagi. Ngeri banget. Tidak mungkin ada seorang waliullah, kalau dia ahli sunnah, kalau dia syiah saya nggak heran. Anak nggak heran. Dia syiah, dia sufi, nggak heran karena memang sudah rusak akidah mereka. Anak nggak heran. Yang aneh kalau dia teriak-teriaknya saya waliullah min ahli sunnah. Ahli sunnah mana yang Anda maksud? Nggak ada ahli sunnah gitu. Itu hanya ada pada ahli bid'ah. Zindik yang rusak tauhidnya. Maka kepada saudara-saudaraku, ana ingatkan, meyakini ya bahwa ada gambar-gambar siapapun, lalu dia punya anggapan ini bisa tadi memberi manfaat, dipajang di rumahnya gambar Syekh Fulan, Habib Fulan, nanti kamu bisa tambah rezekinya, atau nanti kalau bisa menangkal bahaya, nggak bisa dimasuki maling, dengan i'tiqad semacam ini bisa sampai level murtad. Na'udzubillah. Ini kesyirikan yang nyata, syirkul akbar. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan kerusakan akidah yang semacam ini. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada. Yen. Yen. Hah? Yen. Nyetop tadi.